Jadi ada orang keluarganya yang bikin surat bahwa dia sudah meninggal. Itulah makanya dia jadi zombie. Seriusan dia mengaku sudah meninggal. Iya. Jadi dia tuh bikin surat bahwa orang ini orang namanya dia sendiri. Demi menghindari. Ya, mungkin kalau dia sendiri, betul. Demi menghindari biaya kuliah di sana. 500 jutaan. Jadi dia bilang gitu. Dan ternyata dicek. Dicek tapi kan? Iya, dicek dan memang ada surat itu. Meninggal. Iya. Nah, jadi dia nggak perlu bayar beasiswa itu, ya, karena dia akan meninggal itu kan. Ya, nah ternyata heboh. Ini yang cerita teman-teman sebelah loh ini ya. Yang cerita Bil Fakih, kemudian si siapa, dan itu pernah Farhad juga itu bisa cerita. dipertanggungjawabkan nih data ini. Enggak Sampai sudah disampaikan di Rakyat Bersuara oleh Farhad. Saya quote ya Farhad ya, gitu statementmu. Ya nanti kita ngomongin. Biar rame. Tapi yang menarik perhatian saya tadi, ya Mas Nasrul bilang kok teganya menipu apa itu? Menipu perjuangannya atau menipu soal gelar yang tadi dibahas? Hampir semuanya dia nipu. Total ya. Dan yang lebih parah lagi, dia bahkan menipu dirinya sendiri. Gimana tuh nipu diri sendiri itu gimana? Jadi dia kan nggak selesai sekolahnya, ya si Omon ini. Ya, Si Omon. Yalah daripada nyebutin namanya, tadi udah ada KTP-nya udah jelas namanya siapa. Si Omon ya. Si Omon ini, kemudian kan karena nggak selesai S3-nya, Dr. Eng-nya tuh nggak selesai di Yamaguchi, dan itu confirm ya oleh teman-teman, saya nggak perlu nambahin di situ. Ternyata dia kan pakai beasiswa tadinya. Ya. No buku apa gitu, saya nggak ngerti lah. Saya mau terus terang tidak terlalu familiar dengan Jepang. Jadi dia ditagih karena nggak selesai itu beasiswanya ditagih. Oh iya. Nah biasanya kalau orang ditagih itu apa yang dilakukan Mbak atau Mas? Dibayar nggak? Bayar enggak ini ya? Dibayar atau cari pinjaman? Denda. Atau cari apalah? Itu kalau normal. Tapi kalau otaknya sudah ditranslasi dan dirotasi, waktu itu dia bikin surat. Bikin surat? Tapi bukan dia. Jadi ada orang keluarganya yang bikin surat bahwa dia sudah meninggal. Itulah makanya dia jadi zombie. Seriusan dia mengaku sudah meninggal. Iya. Lah, jadi dia tuh bikin surat bahwa orang ini orang namanya dia sendiri. Demi menghindari. Ya, mungkin kalau dia sendiri, betul. Demi menghindari biaya kuliah di sana. 500 jutaan. Ini yang cerita teman-teman sebelah loh ini ya. Yang cerita Bil Fakih, kemudian si siapa, dan itu pernah Farhad juga itu bisa cerita. dipertanggungjawabkan nih data ini. Sampai sudah disampaikan di Rakyat Bersuara oleh Farhad. Saya quote ya Farhad ya, gitu statementmu. Jadi dia bilang gitu. Dan ternyata dicek. Dicek tapi kan? Iya, dicek dan memang ada surat itu. Meninggal. Iya. Nah, jadi dia nggak perlu bayar beasiswa itu, ya, karena dia akan meninggal itu kan. Ya, nah, ternyata heboh setelah kasus ini. Kan kasus ini nggak hanya secara nasional, tapi multinasional. Jepang juga ribut. Ternyata orang ini kok hidup lagi gitu loh gitu. Nah, kalau orang hidup lagi itu apa? Zombie. Oh, makanya tuh zombie. Makanya istilahnya zombie. Wah, ini udah tawaran juga nih, menarik nih. Eksklusif ini. Makanya apa? Makanya saya juga bilang lah, ketika dia kemarin nyerang 2 hari yang lalu, dia bikin di podcastnya dia nyerang. Oh, surya itu bukan peneliti tapi politisi, gitu kan gitu. Saya bilang udah deh, kan teman-teman banyak, Mas jawab mah, udah deh nggak usah saya jawab dengan serius gitu. Saya cukup jawab, saya tidak melayani zombie. Ya kan gitu, saya tidak melayani jadi zombie. Ini alasan kenapa judulnya saya tidak melayani zombie. Ya cukup saya jawab dah deh, zombie itu ya udah zombie nipu lagi gelar gitu kan, ya ngapain juga lah, udah nggak usah dilayani. Jadi biarkan, dan dia kan katanya mengajukan diri untuk jadi saksi mahkota. Nah itu gimana tuh nanti apa yang bakal dibeberkan kalau saksi kira-kira? mahkota itu dia posisinya harus masih tersangka. Kan dia tersangka, ada yang mahkota. Kalau dia sekarang lagi minta RJ dan kemudian minta SP3, surat perintah pemberhentian. Ya ini nggak nyambung. Ya, ini namanya bisa. Joko Sembung pakai golok atau Joko Sembung pakai pakai omon lah gitu ya. Pakai omon. Iya gitu, nggak nyambung mon gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia sudah dapat SP3 dia nggak bisa lagi jadi saksi mahkota dong. Iya. Jadi saling kontradiktif. Kontradiktif lah inilah memang. Jadi kalau maunya apa nih belum jelas. Nah, apanya dia? Tanya dia dong. Undang no di Daily Buzz ya. Iya, kita coba beberapa kali. Iya, undang lah. Ini biar kita tahu juga insight-nya kan, karena juga banyak tuduhan-tuduhan ke dia juga kan. Iya kan, supaya fair lah. Ya. Kita juga mengundang nih secara terbuka, Bang Rismon mungkin mau hadir juga di sini. Iya, menjawab nih. Menjawab tapi tudingan. jangankan diundang terbuka. Kalau dia podcast saja, komentarnya ditutup. Oh.
Belum siap mungkin ya. Iyalah, buka komentarmu Mon. Gitu loh, ngapain juga Takut dikomen ditutup. sama- Enggak lah, kalau saya ngapain lah komentar akun kayak gitu. Oh, langsung kalau Bang Nggak Roy. usah. Aku gitu. merhatiinnya gini, Gimana, Mas? ini jadi seperti bergeser nggak sih isunya? Jadi Mas Roy Suryo Iya. jadi ribut sama Rismon. Itulah yang saya nggak mau. Capek nggak sih Bang Roy sendiri? Enggak. Capek nggak sih Kalau capek melalui enggak. Padahal kan dalam tanda kutip Nyampainya Kan kita jadi senang-senang kemana-mana. aja. Lah ya kan santai-santai perjuangan banyak orang kan untuk satu tujuan, tiba-tiba satu berbelot malah jadi berantem di dalam Gini, nggak maju gitu. itu memang Isunya berubah-berubah terus. Makanya itu yang diinginkan oleh dia. Oh. Dan tidak hanya itu. Kelompoknya menginginkan. Diinginkan. Iya, diinginkan. Supaya apa? Supaya kami Panjang. ini tidak Stagnan, fokus nggak kepada maju ya, gitu. kami tidak fokus lagi kepada ijazah palsu ini. Nah, lagi-lagi nih kita keluarkan ya ijazah yang palsu ini ya. 99,9% palsu. yang 11.000% aja katanya jadi asli itu Bang. Itu yang aneh. Mana ada 11.000 triliun persen. Tiba-tiba jadi asli. Ini kalau- apalagi yang 99,9 nih. Kalau otak sudah dirotasi itu ya kayak gitu tuh. Makanya udah lah ya, sampaikan apa adanya, ada 99,9, tidak ada embossnya, tidak ada watermarknya, fotonya juga bukan. Ya, ini kan foto ini kan jelas-jelas sampai mantan atau Wakapolri ya, Pak Ugrosen aja bilang beliau itu pengalaman jadi polisi itu 30 tahun loh. Lihat foto orang itu kan ya udah bisa tahu lah ini foto orang atau enggak. Teman-teman KKN-nya ketika di sidang CLS ya beberapa minggu yang lalu di Selasa itu juga mengatakan, kenal nggak dengan ini? Mereka lihat nggak kenal. Loh, teman KKN-nya sendiri nggak kenal dengan ini kan. Jadi kan yang disebut Joko Widodo itu kan bukan ini berarti orang lain. Jadi mungkin ijazahnya asli. Orang yang berbeda. Tapi kata Rocky Gerung bener, orangnya yang nggak asli. Ijazahnya asli bener orangnya. Nah, ini soal ngomongin asli lagi nih. Ya, ya. Mas Rismon juga bilangnya mau melakukan penelitian ulang dan akan menerbitkan paper sampai 700 halaman untuk membuktikan keaslian ini. Silahkan. Gimana tuh Mas Roy siap untuk Bakal melawan secara ilmiah juga atau gimana? Emang masyarakat masih percaya? Iya ya. Oke. Dirinya saja udah ditipu kok. Tapi mungkin itu buat Tuhan saja ditipu dengan kematiannya ya kan gitu. Jadi Masa menurut Bang Roy ini nggak ada yang percaya lagi sama aduh, buktikan Beliau. saja nanti kalau wong jelas tadi kan 99,9% saja itu kalau mau diralat. Misalnya error toleration itu kan biasanya kan hanya 3 sampai dengan 8%. Maksimal 10 itu pun udah keterlaluan. Kok tiba-tiba ada yang 11.000 triliun kemudian errornya sampai 11.000 triliun lagi. Ini kan nggak masuk akal gitu. Bang Roy, aku penasaran yang tadi aku tanya belum dijawab soal dana mendanai ini. Oh, iya. Gimana Bang Roy meyakinkan Okezoners bahwa apa yang Bang Roy lakukan dan teman-teman ini sampai detik ini biaya sendiri? Itulah makanya termasuk saya gabungkan pertanyaannya ya dengan Mas tadi yang menyebutkan bahwa ini ada upaya untuk, kalau tadi kita bicara soal ikan sabu-sabu di kolam, Ikan sapu-sapu. sapu-sapu kok sabu-sabu ya, dan kolamnya tuh diaduk-aduk, Hah? sama. Jadi kami ini lagi diaduk-aduk supaya kami nggak fokus ke ijazah palsu, termasuk soal dana. Oke. Makanya kan sempat juga, ini pun sudah saya ramalkan waktu itu. Jadi ketika Omon tuh hilang, ya tiba-tiba dengan FG, saya waktu itu sudah sempat bikin apa ya, mungkin WA saya juga akan pernah sampai ya, waktu saya ramalkan akan muncul EI Omon. Dan ternyata udah betul kan? diramalkan? Sudah, cek deh WA dari saya Itu kira-kira. ramalannya- Ramalannya dari mana tuh data atau Karena Omon waktu itu disebut-sebut dia diam aja. Tapi ini emang AI. EI. Jadi waktu itu kan kemudian sekitar seminggu yang lalu, kan kemudian muncul ini AI, Artificial Intelligence, yang kemudian wajahnya atau videonya itu Omon, tapi lip sync-nya nggak Iya, cocok. iya. Bahkan dicat. Presenternya juga kayaknya. Nah, presenternya juga ini kan kasihan ini. Iya. Ya, gitu. Jadi Untuk mukanya. ini apalah, ini Mbak Adisti lah gitu dari TV sebelah ya gitu. Dari Ainus juga ada yang sudah diplesetin, ada ada. yang diplesetin. Ada yang Banyak biasa banget. bawa interupsi juga udah diplesetin lah. Kasihan banget tuh ya. Jadi artinya banyak juga dari TV-TV lain juga banyak. Jadi artinya mereka menggunakan, ada ini kelompok dan ini memang sengaja supaya membuat gaduh itu bikin kayak gini. Ini mereka juga. Tapi Pak Yusuf Kalla menanggapi dengan lapor Serius, balik. setuju. Gitu. Kenapa Kalau sampai tidak harus ditanggapi, diseriusin gitu? Padahal kan ya. cuma AI. Bukan. Emangnya bisa muncul sendiri kalau nggak ada yang buat? Oh, ada Kan yang ada sengaja tuyulnya. Sengaja. Ada yang bikin. Dan yang bikin itu nanti gampang ketahuan. Nah, udah deh, nanti saya sebenarnya senyum aja ya karena IP-nya bisa terlacak.
Tapi biar Pak Yusuf Kalla dan tim dari kepolisian yang kemudian mengejar. Omongannya Pak Yusuf Kalla juga bagus sebenarnya. Iya. Walaupun bahasa dia tuh, walaupun itu AI, tapi itu cuma Informasi. membuktikan bahwa itu bukan Rizwan yang ngomong. Betul. Tapi isunya yang Iya. merugikan saya. Dan saya prinsipnya Sengaja sama dengan Pak JK. Saya nggak mungkin membiarkan fitnah. Jangan sampai fitnah itu dibiarkan viral. Oh. Nggak boleh fitnah itu dibiarkan viral. Harus ada yang ngelidik. Dan juga laporan Pak JK itu kan nanti akan ditindakkan oleh penyidik. Dan kemudian oleh penyelidik dulu. Dan kemudian nanti akan ketemu nih siapa pembuatnya dan lain sebagainya. Nanti ketahuan. Kenapa? Karena meskipun ini AI, Mas, dan juga seluruh pemirsa Daily Buzz. Oke, Zoners. Ya, oh, Zoner ya. Oke, Zoners. Ya, pemirsa Daily Buzz kan, betul. Iya. Betul, Ya, ya. Zoner. Cuman kan ini diglorifikasi oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ya ini tukang cebok. Oh. Ceboker itu. Ya sebenarnya namanya bukan Ceboker, YouTuber. Tapi lihat ketuanya. Ya, ini ketuanya namanya. Agri. Pernah diundang ke sini nggak? Belum ya kayaknya ya? Belum ya? Ya, belum kayaknya Agri ya. Pernah diundang ke sini sebelah. Agri Fanani. Tapi nggak perlu lah. Oh, Agri Fanani. Ngapain dia diundang? Ya gitu. Karena orang ini pun sudah memalsukan namanya juga. Oh, bukan nama asli. Namanya bukan Agri. Namanya aslinya itu siapa ya? Yang nggak pulang-pulang berapa hari itu? Toyib. Betul. Bang. Bang Toyib. Bang Toyib ini namanya Toyib Fanani. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.